Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu di pertemuan keempat dan bab yang akan kita bahas masih sama, yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 sifat koligatif ya. Yang pertama itu ada kenaikan titik didih, kemudian penurunan titik beku, dan penurunan tekanan uap. Nah, sekarang kita masuk ke sifat koligatif yang keempat, yaitu mengenai apa? Mengenai tekanan osmotik atau dilambangkan sebagai Pi, tapi Pi di sini berbeda dengan Pi yang di matematika ya, yang sudah ada nilainya gitu ya. Pi ini adalah simbol dari tekanan osmotik. Nah, sebelum kita masuk ke tekanan osmotik, kita harus tahu dulu sebenarnya osmotik itu apa sih. Jadi gini, osmotik itu nama peristiwanya itu adalah osmosis. Osmosis itu apa sih? Osmosis itu adalah peristiwa mengalirnya molekul pelarut, ingat ya, molekul pelarut dari larutan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Ingat aja pokoknya perpindahan pelarut ya nak ya. Oke, di sini perpindahan pelarut dari mana? Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semi permeabel, atau kalau bisa kita gambarkan seperti ini. Misalkan kita punya pipa U. Nah, di pipa U ini dipisahkan gini ya, dipisahkan oleh ini yang di tengah-tengah ini adalah membran semi permeabel ya. Nah, ini nih. Nah, ini adalah membran semi permeabel, di mana bisa kita lihat di kiri dan di kanan. Di kiri konsentrasinya lebih tinggi, sedangkan yang di kanan konsentrasinya lebih rendah. Bisa kita lihat dari banyaknya jumlah zat terlarutnya. Jadi bisa kalian bayangkan mengalirnya molekul pelarut. Ingat ya, pelarutnya bukan terlarutnya gitu ya. Pelarutnya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Berarti kan konsentrasi yang rendah yang ini kan. Oke, berarti dari konsentrasi rendah ini pelarutnya akan berpindah kemana? Ke konsentrasi yang lebih tinggi. Berarti dia akan berpindah ke sini. Gitu kan? Oke, kalau misalkan pelarutnya yang berpindah, otomatis zat larutnya berpindah juga nggak? Nggak. Ingat, jadi yang berpindah itu hanya pelarutnya saja. Berarti zat larutnya tetap, sedangkan pelarutnya akan berkurang. Nanti makanya akan terbentuklah seperti ini. Gitu. Ini yang disebut dengan peristiwa osmosis. Gitu ya. Jadi perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi gitu. Nah, kemudian untuk mencegah terjadinya proses osmosis ini, maka kita memerlukan tekanan. Tekanannya itu disebut dengan apa? Tekanan osmotik gitu ya. Jadi untuk tekanan osmotik ini adalah untuk mencegah terjadinya proses osmosis. Jadi tidak akan ada perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Oke, lanjut kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya itu adalah Pi sama dengan MRT, di mana M-nya itu merupakan molaritas ya, dengan rumus M besar sama dengan N dibagi volume, di mana N-nya itu sama dengan mol ya. Saya hanya mengingatkan kembali, rumusnya adalah massa per mr, seperti itu gitu ya. Nah, untuk R-nya itu merupakan sebuah tetapan namanya hukum Raoult gitu ya. Nah, tetapan gas berapa nilainya? Nilainya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, di sini pakai suhunya dalam keadaan Kelvin gitu ya. Nah, T-nya itu adalah suhunya dalam satuan Kelvin. Jadi rumusnya adalah Pi sama dengan MR T, molaritas dikali R dikali dengan suhu gitu. Untuk aplikasinya sendiri dalam kehidupan, banyak sekali aplikasi dari tekanan osmotik ini. Yang pertama, naiknya air tanah melalui akar ke seluruh bagian tanaman gitu ya. Jadi saat kita menyiram tanaman, cukup kita menyiram tanahnya saja. Nah, airnya ini yang masuk ke tanah akan masuk melalui akar ke seluruh bagian tanaman. Atau kalian kalau pernah nyobain praktikum, dulu saya waktu itu nyobain waktu pas SMP, pakai pohon pacar dulu tuh ya. Gimana sih untuk membuktikan beneran terjadinya kenaikan air tanah melalui akar gitu. Jadi si air diwarnain, boleh warna merah, boleh warna biru, kemudian
si pohon pacarnya itu dimasukin ke dalam airnya, nanti akan terjadi pergerakan di mana warna merah atau warna birunya itu akan naik untuk mewarnai si pohon pacarnya tersebut. Atau kalau kalian pengen nyobain di rumah nih ya, pengen bikin bunga mawar biru, bikin aja air ditambahin pewarna-warna biru, kemudian bunga mawar putih, si batangnya itu dicelupkan saja dan ditunggu beberapa jam, 8 jam atau 24 jam. Semakin lama nanti warna birunya akan semakin naik dan akan semakin bagus di bunga mawarnya gitu. Itu kalau daripada kita beli mawar biru sendiri tuh mahal ya harganya. Jadi kita bisa bikin sendiri gitu ya. Misalkan buat ngasih ke orang tua atau ngasih ya ke pacar mungkin. Oke, selanjutnya apa? Penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah atau mengusir ular. Jadi orang tua kita itu kalau ada ular biasanya ditaburin garam gitu ya di sekitar rumah kita. Kenapa sih ditaburin garam? Nah itu tuh ternyata ada proses osmosis. Nah jadi kan kalau ditaburin garam, si air yang ada di tubuh cacing ataupun tubuh lintah ataupun tubuh ular itu akan keluar sehingga mereka kekurangan cairan, akhirnya nanti akan menggeliat gitu loh. Kalau kalian pernah nonton episode Upin Ipin yang ketika Upin Ipinnya itu disuruh Kak Ros mencari cacing terus disiram pakai air garam gitu kan, makanya dia menggeliat seperti itu kan. Kenapa? Karena si cacing itu, si air yang ada di tubuh cacing itu akan keluar gitu ya, akan berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, karena di luar kan ada air garam berarti kan konsentrasinya tinggi, jadi dia akan dehidrasi istilahnya gitu cacingnya, jadi dia akan keluar dari tanah dan menggeliat keluar gitu ya untuk mencari pasokan oksigen gitu ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan garam dapur untuk mengawetkan makanan. Ini pun salah satu peranan dari tekanan osmotik. Kemudian ada proses cuci darah atau dialisis gitu ya. Kemudian ada penggunaan cairan tetes mata, dan yang terakhir ada pemisahan zat beracun dalam air limbah. Nah, berikut untuk tekanan osmotik beserta aplikasinya yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Oke, kita lanjut ke soal. Oke, sekarang kita lanjut di soal mengenai tekanan osmotik. Saya punya soal gini, sebanyak 1,8 gram fruktosa C6H12O6 dilarutkan dalam air sehingga bervolume 100 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Berapa tekanan osmotik larutan tersebut, di mana mR fruktosa sama dengan 180. Nah, berarti di sini kita tulis dulu yang diketahuinya seperti biasa ya. Yang diketahuinya, apa yang diketahuinya? Yuk kita sama-sama diurutkan ya. Sebanyak 1,8 gram fruktosa. 1,8 gram fruktosa. Berarti apa ini? Ini adalah massa. Massa siapa? Massa dari fruktosa. Berapa? 1,8 gram. Selanjutnya, apa yang diketahui? Dilarutkan dalam air sehingga bervolume 100 ml. Berarti apa tuh? Volume ya. Volumenya berapa? 100 ml. Atau biar kita gampang langsung kita ubah jadi liter, berarti berapa tuh? 0,1 liter. Oke, pada suhu 27 derajat Celcius. Berarti apanya tuh? Itu adalah suhu, berarti T. T-nya itu nilainya 27 derajat Celcius, atau kalau kita ubah jadi Kelvin berarti 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian apa lagi? mR. mR dari fruktosa. mR dari fruktosanya berapa? 180. Oke, berarti ada lagi yang diketahui? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti langsung kita masuk ditanya. Yang ditanyanya apa? Berapa tekanan osmotik? Berarti apa yang ditanya? Yang ditanyanya itu adalah Pi-nya. Oke, langsung kita jawab. Berarti langsung kita masukin rumusnya. Pi sama dengan M dikali R dikali T. Di mana M-nya itu rumusnya adalah N per volume atau mol. Berarti molnya itu adalah massa per mR dibagi volume. Kita cari dulu berarti N-nya. N-nya itu berarti massa per
MR berapa masanya? Masanya adalah 1,8. Dibagi berapa? Dibagi MR-nya 180. Berarti 1,8 dibagi 180 berapa? 1,8 bisa nggak dibagi 180? Nggak bisa, berarti 0, ya. Kemudian 11 dibagi 120 masih belum bisa juga, berarti masih 0, berarti 180 bagi 181 berarti 0,01 M gitu ya. Berarti langsung kita masukin molnya. Molnya di sini berarti 0,01 mol. Mol dibagi berapa volumenya? Volumenya itu adalah 0,1. Atau biar gampang berarti 1 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 1 dikali 10 pangkat min 1. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 1. Oke, pintar ya. Berarti itu molaritasnya, M-nya. Nah, oke, setelah kita dapat nilai molaritasnya, langsung kita masukin. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 1 dikali berapa R? R itu kan ketetapan ya, 0,082 dikali T-nya 300. Oke, untuk mempermudah perhitungan kita buat semuanya menjadi notasi ilmiah. Berarti ya ini tetap 1 dikali 10 pangkat min 1 dikali ini 82 dikali 10 pangkat min berapa? Berapa mundurnya? 3, berarti min 3 dikalikan dengan 3. 3 dikalikan dengan 10 pangkat 2. Oke, good. Nah, berarti kan kalau kayak gini tinggal angkanya dulu kita kalikan. Berarti kita kalikan angkanya. Nah, di sini berarti kan 1 kali 82 dikali 3. Oke, langsung aja 82 dikali dengan 3. 2 kali 3, 6. 8 kali 3, 24. Berarti 246 dikali 1 masih sama kan? Tinggal 246, tinggal yang 10 pangkatnya. 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 2. Berarti 246 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 2. Oke, nah berarti di sini langsung 246 kan tinggal notasi ilmiahnya nih yang kita kalikan. Berarti 246 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 2. Berarti berapa? Sama dengan 10 pangkat min 2. Gitu kan ya? Oke, berarti kalau kita ubah jadi 0, berarti di belakang koma ada 2 angka dong. 2, 4, 6. Di belakang koma ada 2 angka berarti 1, 2, komanya di sini. A, T, M. Jadi hasilnya adalah 2,46 ATM. Seperti itu. Itu untuk mencari tekanan osmotik. Oke, untuk melatih soalnya kalian silahkan dilanjutkan dari nomor 17 sampai nomor 18. Oke. Nah, selanjutnya untuk nomor 19 dan nomor 20 itu merupakan larutan elektrolit. Bedanya pakai apa sih? Bedanya ada yang namanya faktor Van Hoff. Gitu ya. Oke, untuk mengerjakan nomor 19 dan nomor 20 ini sebenarnya sama aja seperti mengerjakan yang lainnya. Cuma bedanya di nomor 19-20 ini ada faktor Van Hoff atau disingkat menjadi I gitunya, lambangnya I ya. Silahkan kalian lambangnya adalah I gitu ya. Nah, silahkan kalian cari informasi mengenai faktor Van Hoff ini di internet dan lanjutkan mengerjakan nomor 19 dan nomor 20 gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk tekanan osmotiknya berarti nomor 17 sampai nomor 18, sedangkan untuk nomor 19 dan nomor 20 itu silahkan kalian cari mengenai faktor Van Hoff di internet dan cari cara pengerjaannya. Seperti itu. Jadi mungkin untuk sifat koligatif sampai di sini sudah selesai materinya ya, sampai tekanan osmotik gitu ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari bab baru. Setelah mempelajari bab baru nanti kita akan lanjutkan dengan ulangan harian gitu ya. Jadi untuk sifat koligatif larutan ini tidak akan dulu ulangan, kita akan ulangannya setelah bab
yang kedua. Seperti itu. Jika ada yang masih tidak dimengerti dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di WhatsApp grup ya nak ya. Jangan japri. Kenapa jangan japri? Biar yang lain pun, teman-teman yang lain siapa tahu memiliki pertanyaan yang sama, jadi mereka pun ikut mengetahui jawabannya seperti apa. Gitu ya nak ya. Jadi sifat koligatif larutan sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di bab yang baru mengenai reaksi oksidasi dan reaksi reduksi gitu ya. Oke, tetap semangat, terus belajar, jangan menyerah karena keadaan seperti ini. Jangan sampai keadaan seperti ini membuat kalian terus rebahan. Jangan lupa bahwa kalian itu punya mimpi, berarti kalian harus bangun untuk mewujudkannya. Jangan cuma rebahan. Oke, thank you, tetap semangat, tetap bahagia. Sampai ketemu di PJJ selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.